Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera, Salam Rahayu, Salam Pancasila. Baik, perkenalkan nama saya Firdaus Yanuar dari kelas Pendidikan Matematika 2021C UNESA. Asal saya yaitu dari Sidoarjo. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint karya Bapak Dr. Purbojati Magister Sains dan dosen tim MKWU Pendidikan Pancasila UNESA dengan topik latar belakang, tujuan, dan landasan pendidikan Pancasila. Mari kita mulai. Yang pertama ada di sini merupakan sampul atau cover yang pertama dari PowerPoint-nya, yaitu terdapat sebuah judul adalah yang dibahas yaitu latar belakang, tujuan, dan landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama, latar belakang pendidikan Pancasila. Dalam menghadapi era globalisasi saat ini, diperlukan perubahan yang progresif. Untuk menuju perubahan yang progresif itu, dibutuhkan sebuah usaha yang konkret. Konkret di sini artinya nyata. Untuk menuju perubahan yang progresif itu dibutuhkan sebuah usaha nyata atau usaha konkret. Globalisasi tentu membawa dampak baik dan buruk. Agar dapat menyeleksi hal-hal di era global, perlu adanya nilai-nilai yang bersifat universal serta diyakini kebenarannya. Yang sehingga dengan diyakininya kebenaran itu, ia akan dijadikan pedoman hidup untuk berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini telah disepakati Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman bangsa untuk menapaki perjalanan sejarah selanjutnya serta sebagai upaya membentuk karakter bangsa sehingga tidak akan menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila. Dan ini ada tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada membentuk karakter bangsa. Tentunya kenapa membentuk karakter bangsa? Karena di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia yang dimana nilai-nilai luhur ini dapat diterapkan untuk membentuk sebuah karakter bangsa dalam diri masing-masing rakyat Indonesia sehingga dapat membuat rakyat tumbuh menjadi sebuah pribadi atau seorang pribadi yang baik dalam kesehariannya, baik secara sosial maupun berkewarganegaraan. Yang kedua ada mengimplementasi nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila di sini yang dimaksudkan adalah dalam setiap Pancasila tentunya ia memiliki sebuah nilai yang utama, baik seperti ada nilai keadilan, nilai religi, nilai persatuan, nilai demokratis. Nah, dengan diajarkannya pendidikan Pancasila ini, maka tentunya para rakyat Indonesia ataupun para mahasiswa yang sedang mempelajari mata kuliah ini akan dapat memahami apa saja nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila sehingga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada berkontribusi dalam kehidupan bangsa. Tentunya dengan cara kita memiliki sebuah karakter bangsa dan kita juga telah mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan kita, maka kita telah siap menjadi seorang pribadi yang baik dan siap dalam berkontribusi dalam kehidupan bangsa. Karena dengan sebuah kesadaran dari nilai-nilai itu, maka kita akan terpacu untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia, baik berupa prestasi yang baik dan tentunya secara adil. Jadi, pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda agar generasi muda tak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Bersumber dari Notonegoro tahun 1980 dari beberapa hal mengenai falsafah Pancasila cetakan 9 Jakarta Pancoran 7. Maksud dari kata-kata yang bersumber dari Notonegoro pada beberapa hal mengenai falsafah Pancasila ini ialah karena Pancasila ini merupakan suatu dasar negara atau ideologi yang diciptakan oleh para pahlawan dulu seperti R. Soekarno, Mr. Supomo, Muhammad Yamin. Mereka semua telah melewati berbagai macam diskusi yang dimana dalam diskusi itu terciptalah sebuah Pancasila yang dimana Pancasila ini didasarkan oleh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, oleh karena itu dari penjelasan di atas dikatakan bahwa agar generasi muda tak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia, tentunya
dengan kita selalu menerapkan nilai luhur dari Pancasila yang merupakan nilai Pancasila yang asli, tidak diubah-ubah dan merupakan nilai dari bangsa Indonesia itu sendiri, maka kita tidak akan kehilangan jati diri kita sebagai rakyat Indonesia yang hidup di negara Indonesia ini. Karena ada pengertian Pancasila. Dalam bahasa Sanskerta, Pancasila terdiri atas kata panca yang artinya 5 dan sila atau sila yang berarti batu sendi atau dasar. Kata sila yang berasal dari kata susila, yaitu tingkah laku yang baik. Jadi Pancasila adalah 5 tingkah laku yang baik. Informasi di atas bersumber dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 pada halaman 7 buku Pendidikan Pancasila. Nah, selanjutnya, untuk mencapai nirwana diperlukan 5 dasar ajaran, yaitu yang pertama adalah tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk minuman keras. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila itu sendiri, di mana kita sebagai manusia dan rakyat Indonesia haruslah merupakan makhluk sosial yang bermanfaat bagi bangsa, negara, dan tentunya masyarakat yang lainnya. Janganlah kita melakukan sesuatu yang hanya menguntungkan diri kita namun merugikan orang lain. Jangan sampai juga kita melakukan sesuatu yang sampai menimbulkan korban jiwa yang dimana itu sangat-sangat tidak patut untuk dicontoh. Di sini dikatakan tidak boleh melakukan kekerasan. Dalam Pancasila sendiri itu cinta damai. Pancasila sendiri itu tidak membeda-bedakan. Mau kamu memiliki suku seperti ini, mau kamu rasmu ini, mau kulitmu begini. Pancasila itu menyatukan semua perbedaan itu. Sehingga terciptalah sebuah hidup harmonis tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya kekhawatiran terjadinya kriminalitas, tanpa adanya jiwa iri karena mereka saling bahu-membahu dalam hidup, dan juga kejujuran dalam keadilan sudah diterapkan sehingga perilaku seperti mabuk minuman keras dapat ditangani karena sudah adanya kejujuran dan moral dalam kehidupan masyarakat. Berikutnya ada landasan pendidikan Pancasila. Landasan historis pendidikan Pancasila. Nah, landasan historis pendidikan Pancasila ini yang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945, Ia Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Kemudian keesokan harinya 18 Agustus 1945 disahkanlah UUD 1945 termasuk pembukaannya di mana di dalamnya terdapat rumusan 5 prinsip sebagai dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah Pancasila menjadi bahasa Indonesia yang umum. Jadi walaupun pada alinea 4 pembukaan UUD 45 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksud dasar negara Republik Indonesia adalah disebut istilah Pancasila. Hal ini didasarkan interpretasi ataupun penjabaran historis terutama dalam rangka pembentukan rumusan dasar negara. Di sini sudah dapat dilihat bahwa sudah terkandung sebuah nilai persatuan dan nilai kesadaran akan adanya dasar negara. Dari Soekarno sendiri ketika beliau berpidato pada tanggal 1 Juni itu, beliau mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara. Yang dimana dari pendapatnya dikemukakan beliau ini semuanya mengandung nilai-nilai yang pantas untuk dijadikan dasar negara. Dan jika dipikir-pikir, memang benar yang dimana jika kita sesuaikan nilai-nilai yang diungkapkan dalam pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni tentang rumusan Pancasila, dapat kita lihat berbagai macam pendapat di dalamnya, yang dimana pendapat itu pasti sudah dipikirkan oleh Soekarno secara dalam-dalam. Nah, di sini rumusan dasar negara oleh Soekarno sendiri yaitu antara lain ada nasionalisme,
ada internasionalisme, ada mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Tentunya kita sudah melihat dari kelima rumusan dasar negara ini, Soekarno telah memikirkan secara bulat-bulat bagaimana sih sebenarnya Pancasila atau dasar negara yang cocok untuk bangsa Indonesia. Kita lihat dari nasionalisme dan internasionalisme. Nasionalisme di sini dikemukakan oleh Soekarno bahwa kita itu harus siap. Kita siap mempertahankan negara dan kita juga siap untuk mengharumkan nama negara di kancah dunia. Nah, yang kedua ada internasionalisme. Kita memang cinta kepada negara kita dalam nasionalisme. Tapi jangan sampai kita mengartikan kecintaan itu dalam artian yang sempit, di mana kita hanya mengagung-agungkan negara kita dan menginjak-injak negara lain, tidak seperti itu. Nah, maka dari itulah ada yang namanya internasionalisme. Tidak hanya kita ini menciptakan Indonesia yang merdeka, tapi kita juga menciptakan Indonesia yang mampu berinteraksi dan memiliki efek yang baik untuk negara-negara lain di dunia juga. Yang ketiga ada mufakat atau demokrasi. Dapat kita lihat bahwa keseharian ini selalu kita temukan adalah sebuah masalah. Untuk mencapai suatu keputusan yang disetujui oleh pihak-pihak, yang dimana keputusan itu tidak menguntungkan satu pihak saja, namun menguntungkan semua pihak, maka ia harus mencapai sebuah mufakat. Dilaksanakan melalui musyawarah. Oleh karena itu, pada mufakat atau demokrasi ini, yang diumumkan oleh Soekarno ini kita sudah melihat bahwa capailah suatu mufakat agar kamu bisa menguntungkan satu sama lain. Agar tidak ada terjadi kesalahpahaman ataupun perpecahan karena itu adalah sebuah keputusan bersama yang tidak merugikan siapa-siapa. 4 ada kesejahteraan sosial. Tentunya di sini kita sudah melihat dari apa yang dikatakan Soekarno dari rumusan dasar negaranya, yang dimana sebagai rakyat Indonesia, kita ini harus menjaga sumber daya alam dan memanfaatkan sumber daya alam untuk semuanya. Jadi tidak hanya semua untuk satu, tapi sumber daya dari Ibu Pertiwi yang kita cintai ini satu untuk semua. Semua orang berhak menikmati sumber daya itu dan tidak hanya untuk golongan-golongan tertentu saja. Yang kelima ada ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang berkebudayaan di sini maksudnya adalah tidaklah jangan sampai Indonesia itu tidak beragama. Mau apapun agamamu, beribadahlah sesuai apa yang engkau yakini. Jangan sampai engkau tidak beragama dan juga jangan sampai engkau memaksakan apa yang kehendakmu kepada orang lain yang tidak mau. Jangan memaksakan keyakinanmu. Kamu harus ikut keyakinan saya, jangan sampai seperti itu. Kita harus mengembangkan toleransi terhadap kehidupan sesama antar umat beragama dan juga kita hendaknya memiliki sebuah agama atau keyakinan yang kita percayai dengan kita beribadah sesuai ketentuan agama yang kita anut. Dari kelima rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 ini, nanti lahirlah sebuah dasar negara yang kita kenal sekarang dengan Pancasila. Tentunya kita sudah melihat bahwa dalam Pancasila itu sendiri terkandung nilai-nilai luhur bangsa yang hampir sama seperti apa yang dikatakan Soekarno dalam rumusan dasar negaranya, baik dari ketuhanan yang Maha Esa, lalu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya dari kelima sila dari Pancasila ini, kita sudah melihat, oh ternyata apa yang dikemukakan Soekarno dulu, yaitu pada dasar rumusan negaranya, yaitu seperti ini, dan ternyata itu memang adalah hal nilai luhur yang hanya ada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah landasan kultural pendidikan Pancasila. Landasan kultural pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila dasar negara dan pandangan hidup bangsa saat Indonesia adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, Pancasila pun harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan. Tanpa usaha mewariskan Pancasila pada generasi muda melalui pendidikan negara dan bangsa, akan kehilangan hasil budaya atau kultural yang amat penting itu.
Setiap bangsa memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur kepada bangsanya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pewarisan budaya penting tersebut melalui pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua, generasi muda, agar generasi muda tak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Dari sini kita sendiri sudah melihat bahwa Pancasila itu berasal dari nilai-nilai luhur asli bangsa Indonesia yang hanya ada di Indonesia dan merupakan jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, oleh karena itu, dengan Pancasila kita akan menumbuhkan sebuah nasionalisme. Menumbuhkan nasionalismenya dari mana? Ya dari pendidikan Pancasila itu. Dengan menumbuhkan nasionalisme dari pendidikan Pancasila, kita akan sadar bahwa kita hidup di sebuah negara yang kaya akan budaya. Tumbuhnya nasionalisme cinta tanah air kita akan menyebabkan kita memiliki rasa untuk melestarikan budaya-budaya yang ada atau kultur-kultur yang ada agar tidak punah di dalam negeri kita ini. Ada pula landasan yuridis pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan bagi peraturan-peraturan dalam tertib hukum Indonesia atau sumber hukum. Dasar nasional yaitu menjadi sumber bagi penyusunan peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan hukum yang dimaksudkan adalah seperti UUD, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Maka dari itu, kita akan mengenal bahwa dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, Pancasila merupakan salah satu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, Pancasila dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Landasan filosofi. Secara filosofis dan objektif, nilai-nilai yang dituangkan dalam sila Pancasila merupakan filosofis yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia sebelum mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban moral untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam segala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Baik, selanjutnya menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila yaitu adanya terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi pendidikan Pancasila yaitu yang pertama ada mengembangkan potensi akademik peserta didik yaitu misi psikopedagogis, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara, misi psikososial, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan, misi sosiokultural, dan ada pula mengkaji mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik disiplin sebagai misi akademik, sumber tim dikti. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, 4 pilar pendidikan menurut UNESCO menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya, yang meliputi learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Bersumber dari Delors pada tahun 1996. Berdasarkan keempat pilar pendidikan tersebut, pilar keempat menjadi rujukan utama yaitu bahwa pendidikan Pancasila dimaksudkan dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan realitas keragaman yang saling membutuhkan. Apabila pendidikan Pancasila dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya Pancasila secara konsisten baik oleh warga negara, oknum aparatur maupun pemimpin bangsa di kemudian hari dapat diminimalkan. Yang dimaksud dari bagian pilar keempat di sini adalah learning to live together. Learning to live together artinya belajar untuk hidup bersama. Pancasila adalah sebuah ideologi yang terbuka yang ia itu jika diterapkan ia dapat diterapkan ke segala arah.
dalam kehidupan dengan kita menerapkan sikap yang adil, sikap yang paham akan hak, sikap yang tidak memandang perbedaan dan tetap berteman dengan orang-orang lain apapun sukunya itu, sikap yang mengedepankan mufakat dan kesepakatan bersama, serta sifat yang menjunjung tinggi keadilan, kita akan dapat berbaur dengan masyarakat secara lebih mudah. Dengan berbaur secara masyarakat lebih mudah, kita akan dapat memberikan pengaruh yang baik kepada sekitar kita, sehingga penyimpangan atau permasalahan yang muncul dari tidak diterapkannya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini dapat kita minimalkan. Menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Mengapa harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Ya karena pendidikan Pancasila yang pertama sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan moral. Kita sudah tahu bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai baik yang dapat kita contoh dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar masyarakat tidak tercampur dari akar budaya menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Maksudnya yaitu karena Pancasila itu adalah nilai luhur bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, ia diciptakan dari nilai-nilai luhur yang hanya ada di Indonesia dan tidak dapat ditemukan di tempat lain. Oleh karena itu, sebagai rakyat dan masyarakat Indonesia, untuk tetap menunjukkan jati diri kita bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia, maka kita harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan keseharian kita. Pentingnya penanaman nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila, serta yang keempat, untuk memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar yang pertama menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani, rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani, mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni, serta mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya. Landasan pendidikan Pancasila. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 ayat 3 bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu sebagai hal yang wajib diselenggarakan dan sebaiknya diselenggarakan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dan harus dimuat dalam kurikulum masing-masing perguruan tinggi. Dengan demikian, keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan kehendak negara, bukan kehendak perseorangan atau golongan demi terwujudnya tujuan negara. Menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Sumber historis pendidikan Pancasila. Yang pertama, implikasinya pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis diharapkan mahasiswa dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa lain. Dengan pendekatan historis, Anda diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Selain itu, Anda juga dapat berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan bangsa dan bernegara, serta dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah. Jadi di sini maksudnya dengan pendidikan Pancasila, kita ini ditekankan untuk sadar dan bisa mengambil pelajaran dari berbagai macam kejadian sejarah yang telah terjadi sebelumnya berdasarkan nilai Pancasila. Jadi jika kita telah mempelajari hikmahnya dan kita telah paham apa itu nilai Pancasila dari pendidikan Pancasila sendiri, maka kita dapat menghindari pengulangan kesalahan dari sejarah-sejarah yang pernah terjadi. Yang selanjutnya ada sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sukanto tahun 1982 halaman 19 menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologis suatu masyarakat pada suatu waktu dan depan memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila.
Bung Karno menegaskan bahwa nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai ini atau nilai Pancasila ini berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Nah, yang ketiga, sekarang ada sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum Reichsstaat. Dan salah satu cirinya atau istilah bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Ini didasarkan bahwa Pancasila sendiri itu adalah sebuah sumber dari segala sumber hukum. Dengan melihat sumber dari segala sumber hukum, maka tentunya peserta didik atau mahasiswa dapat memahami bahwa dengan kita memahami hukum-hukum yang ada pada Undang-Undang Dasar, maka kita juga dapat memahami apa itu nilai Pancasila, sehingga kita dapat menaati hukum-hukum yang berlaku dengan baik dan benar, serta dapat meminimalkan adanya pelanggaran hukum itu sendiri. Untuk sosiologi sendiri, di sini ditegaskan bahwa ya memang Ian Soekarno sendiri mengatakan bahwa nilai Pancasila ini digali dari bumi pertiwi Indonesia, yang dimana artinya Pancasila memiliki nilai luhur yang hanya ada di Indonesia dan tidak ada di bangsa lain dan merupakan sebuah jati diri khas Indonesia itu sendiri. Yang keempat ada sumber politik pendidikan Pancasila. Pancasila dalam tatanan tertentu merupakan ideologi politik. Ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang terjadi di mana nilai-nilai ini menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Melalui pendekatan politik ini ada diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila. Yang pertama, dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto, terbit Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 1967 tentang pedoman penyusunan daftar perkuliahan yang menjadi landasan yuridis bagi keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional yang pada pasal 39 ditentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus memuat mata kuliah pendidikan Pancasila. Kemudian terbit peraturan pelaksanaan dari ketentuan yuridis tersebut yaitu khususnya pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi Pasal 1 SK Dirjen Dikti Nomor 467 Dikti F tahun 1999 yang substansinya menemukan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa baik program diploma maupun program sarjana. Tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila ialah di sini pertama, tantangan ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, yang menyebabkan kekurang tertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Adapun tantangan yang bersifat eksternal yaitu adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Mata kuliah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia dengan landasan tersebut. Dirjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yaitu meliputi pertama, pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, serta Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.
Dengan harapan nilai-nilai Pancasila akan terinternalisasi sehingga menjadi guiding principles atau kaidah penuntun bagi mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalismenya sesuai dengan jurusan atau program studi masing-masing. Untuk berbagai macam informasi yang ada pada PPT ini, berikut merupakan daftar pustaka sumber-sumbernya, yaitu pertama ada dari tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 dari buku Pendidikan Pancasila, penerbit yaitu UNESA University Press, anggota IKAPI nomor 60 JTI 97, anggota APPTI nomor 133 KTA APPTI 10 2015, kampus UNESA Ketintang Gedung C15 Surabaya dengan nomor telepon 031 8288 598 828 X109. Faksnya yaitu 031 82 885 98, ISBN 9786024490379 halaman 100 sampai 296. Selanjutnya ada pula sumber dari Notonegoro tahun 1980 dari buku beberapa hal mengenai falsafah Pancasila cetakan 9 Jakarta Pancoran 7. Ada pula selanjutnya dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2016 tentang pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi. Penerbit Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, ISBN 978602647002007 halaman 1 sampai 326. Tadi merupakan daftar pustaka dari berbagai macam sumber informasi yang telah dimasukkan ke dalam PowerPoint ini. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu pendidikan Pancasila ini adalah sebuah hal yang penting, di mana kita saat ini memang diperlukan. Pancasila adalah sebuah jati diri bangsa Indonesia yang diusahakan untuk tidak hilang. Ia adalah sebuah jati diri yang tercipta oleh nilai luhur bangsa Indonesia itu sendiri. Dan ia merupakan nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan sosialnya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya pendidikan Pancasila ini, tentunya kita akan semakin menyadari bahwa kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar berbagai macam penyimpangan dan permasalahan dalam kehidupan kita baik secara sosial, politik, dan setidaknya dapat kita tangani atau kita kurangilah problematikanya dan keharmonisan kehidupan baik secara berkewarganegaraan ataupun sosial dapat tercapai. Sekian dari saya. Jika ada kritikan ataupun saran dapat disampaikan, dan jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam rahayu, salam Pancasila.